para peserta untuk bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, kami persilakan kepada Ustaz Syandri, Kepala Keasramaan Stiba Makassar. Fadhil Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarah luar biasa tadi materi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Yang pertama, terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama. Langsung saja kami singkat. Ya, ada dua hal yang ingin kami pertanyakan. Dari poin pertama tadi, setelah membahas tentang tujuan program High Performance Leadership, yang pertama ada building trust. Ini di dalam proses kepemimpinan kita, mungkin sebelumnya Pak Bambang, saya di Stiba diamanahkan mengepalai dua bagian. Yang pertama bagian keasramaan di Putra dengan jumlah mahasiswa yang ada sekarang sekitar 900 orang di mahasiswa. Ya. Kemudian diamanahkan juga sebagai kepala keamanan yang di mana kerja keamanan itu selain untuk menjaga mahasiswa kondisi kampus juga secara khusus menjaga aset-aset kampus yang berada di luar kampus. Jadi double job. Nanti ini pertanyaan kedua kami di poin kedua. Jadi yang pertama tadi di building trust, bagaimana kita bisa mengukur atau bagaimana cara kita mengukur kepercayaan anggota itu kepada kita. Nah, secara khusus ketika anggota itu jumlahnya banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara singkat saja di poin selanjutnya tentang konsisten dengan prinsip. Ya, tadi mungkin ada hal-hal yang kadang janji kemudian tidak ditepati dan seterusnya. Dan tadi juga Pak Bambang menjelaskan tentang kadang ini terjadi ketika satu orang memiliki amanah yang terlalu banyak. Ya, jadi pertanyaannya, ya ini double amanah yang mempengaruhi konsistensi kita kadang-kadang. Ini bagaimana solusinya Pak? Ya, makasih banyak. Ya. Syukuran. Ya. Baik ya, langsung saya jawab. Terima kasih Pak Sandri ya, Ustaz Sandri. Ya. Baik, yang pertama, bagaimana mengukur kepercayaan kalau orang-orang kita banyak, gitu ya. Perlu kita melihat reaksi dan aksi mereka ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, gitu. Jadi kalau misalkan apa yang kita sampaikan langsung direspon, langsung mereka lakukan, berarti ada kepercayaan yang kuat. Jadi bisa menjadi indikator. Kalau orang langsung melakukan apa yang kita minta, itu berarti tingkat kepercayaannya terhadap kita tinggi. Tapi kalau dia banyak mempertanyakan, gitu ya, banyak ragu-ragunya untuk melakukan apa yang kita minta, berarti ada semacam kendala di dalam kepercayaan itu. Nah, untuk lebih akuratnya lagi sih sebaiknya ada survei, mungkin survei kecil-kecilan, ya. Kita buat aja poin yang 8 tadi atau yang 7 poin kepercayaan tadi. Di poin-poin itu tingkat kepercayaan mereka terhadap kita seberapa kuat? Buat aja skala 1 sampai 5. 1 sampai 5 kita melakukan survei kepada anak buah kita, tim kita. Dalam 1 sampai 5 ini apakah nilai kita sudah 5? Kalau sudah 5 berarti sudah kuat kepercayaan mereka. Kalau masih 3 atau 2 gitu ya, berarti masih lemah. Nah, supaya tidak ada angka tengah-tengah, angka 3 kayaknya surveinya angka 1 sampai 4 saja. Jadi 4 kepercayaannya paling kuat, cukup. Yang 2 berarti masih kurang, yang 1 tidak percaya sama sekali, ya. Jadi level 1 sampai 4 mereka level 4 nggak kepercayaannya kepada kita. Kalau setiap item kepercayaan tadi sudah level 4 semua, berarti tidak ada hal yang harus kita perbaiki, tinggal istiqomah mempertahankan saja. Tapi kalau misalkan ada poin 2 atau apalagi poin 1, dalam hal itu kita tidak bisa dipercaya, nah, berarti harus diperbaiki, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membagi waktu ketika ada orang amanahnya banyak. Ya, sebetulnya gini, ketika kita mengatakan iya, gitu ya, ketika menerima sebuah amanah, ada konsekuensi di situ. Yaitu apa? Semua amanah itu harus berjalan dengan baik, ya. Kalau bagi saya sering mengibaratkan kepada semua peserta pelatihan atau coaching saya, memiliki amanah itu seperti kita memutar piring, ya. Memutar piring di tangan kanan, putar di tangan kiri, kemudian kalau kita menerima 4 amanah, putar juga di kaki kanan dan di kaki kiri. Nah, bagaimana
Sebagaimana supaya empat-empatnya ini berputar semuanya. Karena kalau satu nanti jatuh dan pecah, ya, jatuh dan pecah piringnya, ya. Jadi gini, harusnya kita berani menolak kalau tidak mampu mengelola waktunya. Ingat, waktu kita hanya 24 jam sehari, belum lagi untuk keluarga, belum yang lain-lain, untuk dakwah dan lain-lain. Nah, ketika kita tidak mampu mengemban amanah ini begitu banyak, apalagi manajemen waktu kita sudah amburadul, sudah kacau, maka sudah harus ada yang dilepas, sudah ada yang harus diserahkan sama orang lain. Ya, atau bicara konsultasi sama pemimpin kita. Kayaknya saya overload, kayaknya saya kelebihan tugas atau amanah gitu ya. Nah, itu harus dikonsultasikan seperti itu. Dan kita harus bisa berkata tidak ketika datang lagi amanah yang kelima, mau ditaruh di mana itu piring, ya kan? Kalau sudah datang lagi yang kelima, keenam, ya, harus hati-hati di dalam menerima amanah-amanah itu. Ingat, semua amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi kalau kita pegang amanah tapi tidak menyentuhnya sama sekali, ya, jangan sampai, ya. Lebih baik ditolak saja, gitu ya. Kalau tidak bisa, gitu. Ya, baik, itu saja mungkin. Silakan yang lain mungkin ada. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Taufan Jafri, Wakil Ketua 3 Stiba Makassar. Silakan, Ustadz. Terima kasih, syukran khususnya kepada pemateri kita, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan kami, terkadang kepemimpinan atau leadership seorang pemimpin berkaitan dengan bagaimana dia mengkondisikan orang-orang yang dipimpin ikut kepada polanya, konsepnya. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, bagaimana bekal seorang pemimpin untuk dia menjadi seorang yang memiliki high performance ini, itu terkadang bias, Pak. Terkadang bias. Biasnya itu karena mungkin sebuah organisasi, pegawai-pegawai itu kan digaji, ya. Iya, artinya dia ikut ini karena performance seorang leader, atau memang karena dia harus ikut karena kalau tidak ya mungkin ada konsekuensi yang harus dia terima. Nah, bagaimana mengukur diri seorang pemimpin? Artinya seorang pemimpin mengukur internal dirinya, dan bagaimana dia membaca orang-orang yang dia pimpin bahwa memang organisasi ini berjalan menjadi kuat kepemimpinannya memang karena high performance tadi, karakter pemimpin tadi, bukan bias dari yang saya sebutkan tadi itu, Pak. Artinya bawahan itu ikut karena ya artinya ada gaji dan sebagainya. Artinya sebagai perbandingan, misalnya seorang pemimpin dalam urusan-urusan yang di situ memang ada konsekuensi materi, Masya Allah dia bagus memimpin, ya. Artinya diterima, didengarkan. Ketika urusan-urusan itu sifatnya tasawuf, sifatnya memang hanya mengandalkan semangat juang atau kepedulian dari orang-orang yang dipimpin karena ini urusan yang perlu juga dikerjakan dan penting, terkadang tidak terlihat di situ. Nampak pada hal-hal yang dia pimpin di situ ada jaminan-jaminan, orang-orang yang dia pimpin itu ikut dengan kuat, ikut dengan baik. Tapi ketika dia mengarahkannya, sebuah urusan yang di situ memang orang ikut hanya karena ikatan perjuangan atau ikatan-ikatan yang sifatnya ideologi, terkadang harus dipaksakan atau bagaimana. Artinya lebih agak berat kerja pemimpin
untuk urusan yang itu. Padahal maksudnya dia mengarahkan dua kegiatan, yang satu semua sudah ada jaminan, bagus, jalan sebagainya. Tapi ketika mengarahkan yang lain yang sifatnya di situ orang memang hanya terpanggil nurani, terpanggil komitmen, itu terkadang berbeda hasilnya. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin mengukur dirinya bahwa memang dia ini memimpin memang diikuti karena performa dia, trust dari orang-orang yang dia pimpin terhadap dirinya. Ya, sekira itu Pak. Ya. Pertanyaan dari kami. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi pemimpin datang kepada timnya atau kepada orang-orang yang dipimpinnya dengan sebuah tujuan besar ya yang akan dicapai. Gitu ya. Pemimpin harus punya visi. Ya. Dengan visi itulah dia menggerakkan orang. Gitu ya. Ya. Nah, trust yang tadi kita sampaikan di awal itu adalah yang akan mengikat ya pemimpin dengan pengikutnya, ya, leader dan followernya di dalam satu ikatan kerjasama yang kuat, trust untuk menjaganya. Tapi tetap pada akhirnya pemimpin harus memiliki kejelasan visi. Dan visi inilah yang akan disampaikan kepada orang-orang. Mengenai ini nanti akan banyak kita bahas, Ustadz, di pertemuan besok Kamis, insya Allah, di dalam coaching. Ya, di mana kita di situ, di dalam coaching, itu berusaha menumbuhkan niat-niat yang baik, niat-niat yang lurus ya, dari orang-orang yang kita pimpin. Bagaimana mereka bekerja, motivasi utamanya adalah bukan sekedar uang. Ya. Jadi ketika motivasi utamanya bukan sekedar uang, tapi adalah pengembangan amanah, kemudian bertanggung jawab terhadap amanah, gitu ya, berkontribusi terhadap organisasi, ya, maka uang itu adalah efek samping atau efek dunia saja yang mereka akan dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Maka ketika orientasi kerjanya sudah benar, Ustadz, dalam rangka lillah gitu ya, lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, mardotillah gitu ya. Insya Allah ini kita akan mendapatkan SDM atau karyawan yang dalam bekerja itu orientasinya benar gitu. Ya, makanya di dalam pola pendekatan high performance leadership ini, Ustadz, jadi kita menerapkan dua macam jenis motivasi. Nah, hari Kamis nanti akan insya Allah Anda jelaskan. Di situ ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang harus dibangun dari dalam diri setiap kita, dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, berbicara tentang intrinsik, nanti itu berbicara tentang niat, visi pribadi, apa tujuan orang dalam bekerja. Di situ pemimpin harus memberikan, mewarnai visi orang dalam bekerja. Nah, terkait dengan ekstrinsik, yaitu hal-hal, aspek-aspek motivasi lain yang mungkin diharapkan orang dalam bekerja, seperti gaji, kesejahteraan, bonus, insentif, dan lain-lain. Nah, itu menjadi urusan organisasi kita juga, karena ketika kita di organisasi lembaga semacam STIBA seperti ini kan ikatannya adalah ikatan kerja, adalah ikatan profesional, sehingga mau tidak mau kita harus memberikan motivasi ekstrinsik di dalam masalah gaji. Tapi masalah gaji ini menjadi juga tidak relevan dan tidak menjadi satu-satunya yang menjadi tolak ukur orang bergabung dengan STIBA. Kalau apa? Kalau mereka betul-betul sama pemimpinnya sudah dijelaskan tentang apa visi STIBA ini sebenarnya, dan orang memutuskan untuk berjuang bersama STIBA, ya, terutama di situ mungkin lebih kentalnya muatan dakwahnya tentunya ya Ustaz ya. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan ini. Tapi juga bukan berarti kita akan memanfaatkan orang, mentang-mentang di depan kita ini ada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bekerja hanya untuk Allah gitu ya, lalu kita mengabaikan aspek kesejahteraan mereka, juga tidak seperti itu. Ya, nah, high performance leadership ini ukuran keberhasilannya sebetulnya bagaimana kita menggabungkan pendekatan motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi, Ana sendiri sangat yakin bahwa STIBA adalah organisasi yang telah menerapkan motivasi intrinsik dengan sangat baik. Ya, pasti ada taujih-taujih dari para ustadz, para asatidz ya, untuk mengkondisikan value-value organisasi dan lain-lain. Ya, nah, high performance leadership ini adalah sebuah pendekatan tambahan ya, untuk mengakselerasi kinerja. Nah, dari mana kita bisa melihat berhasil tidaknya? Apakah pemimpin itu sudah performance atau belum gitu ya, sudah trust atau belum? Kita lihat nanti di salah satunya di
hasilnya seperti apa setelah menerapkan pendekatan ini. Begitu mungkin kira-kira Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan jawaban ini tidak memuaskan Ustadz. Nanti lebih puas lagi setelah mengikuti yang hari Kamis Ustadz, insya Allah. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban dari Coach Bambang. Baik, saya persilakan kepada Ustadz Askar yang telah raise hand selaku Kepala Bagian Perencanaan Stiba Makassar untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Boleh tafadhol, masyukur wa majra. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan ini diberikan. Ya. Suaranya, tapi Ustadz, suara tak agak kecil. Bagian perencanaan sekaligus bagian pengendalian sistem itu. Ya. Iya, memang agak unik Ustadz kalau Stiba karena memang berbagai hal yang diakomodir baik sebagai sebuah institusi pendidikan, perjuangan, dan berusaha untuk menjadi organisasi yang profesional. Pertanyaan pertama berkaitan dengan poin kedua tadi, konsisten dengan prinsip. Bagaimana sebenarnya batasan toleransi dalam kebijakan pimpinan agar tidak mempengaruhi prinsip yang telah dibangun, baik prinsip yang dibangun oleh pemimpin itu sendiri ataukah prinsip yang dimiliki oleh orang di bawahnya. Karena terkadang akan berbenturan sebuah standar yang kita tetapkan, tetapi istilahnya samahah atau toleransi yang diberikan justru merubah profesionalisme dan konsistensi prinsip kerja. Yang kedua tentang organisasi profesional. Saya yakin Pak Bambang sejak bergabung di Wahda dan yang lain mampu melihat realitas umumnya bahwa sebuah organisasi dakwah perjuangan terkadang sangat sulit untuk mendapatkan mutu dan profesionalisme kerjanya dibandingkan dengan lembaga-lembaga profit yang ada. Maka tentu dari hal ini butuh pencerahan dari Pak Bambang sendiri, bagaimana kita yang secara umumnya lebih banyak diikat dengan sebuah komitmen jamaah, komitmen perjuangan, dan bisa juga mencapai sebuah organisasi yang profesional yang tentu punya standar dan tujuan yang kita mesti jaga bersama. Ya, itu aja dulu Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih Ustaz Askar ya. Oke. Terkait dengan konsisten dalam prinsip ya. Memang setiap organisasi pada akhirnya perlu memetakan apa saja value atau prinsip-prinsip yang menjadi nilai-nilai inti dari organisasi atau lembaganya gitu ya. Misalkan ada 5 poin prinsip, 10 poin, 20 poin, itu tergantung kebutuhan dari kita. Nah, setiap prinsip itu dijabarkan secara detail, rinci gitu ya, apa saja yang menjadi ini, bahkan kalau bisa masuk ke ADART atau peraturan organisasi atau lembaga, dan semua orang termasuk pemimpin dan juga SDM harus hidup berlandaskan prinsip-prinsip itu ya. Jadi kalau kita tidak punya prinsip bersama atau core value namanya gitu ya, maka organisasi kita akan terpecah nanti gitu. Jadi kita tidak memiliki standar nilai-nilai prinsip yang sama gitu ya. Nah, harusnya pemimpin adalah orang pertama yang hidup berdasarkan prinsip itu, menjadi teladan di dalam pelaksanaan prinsip-prinsip itu ya. Jadi ini PR bagi pemimpin untuk memetakan ya prinsip-prinsip itu apa, lalu dia menjadi teladan, contoh, model bagi pelaksanaan prinsip-prinsip itu. Ya. Nah, untuk meminimalisir benturan, ya, perbedaan prinsip yang menurut pengalaman sudah pernah saya lakukan itu seperti itu. Ya. Jadi setiap organisasi kulturnya memang dibangun dari prinsip-prinsip itu. Jadi kalau tidak punya prinsip nanti bingung ya, kulturnya tidak terbentuk, tidak terbangun gitu ya. Nah, jadi mulailah untuk memetakan apa saja prinsip-prinsip kita, dan pemimpin harus selalu mengkampanyekan atau menggaungkan prinsip-prinsip itu ke seantero organisasi, dan dia harus menjadi contoh atau teladan di dalam penegakan prinsip-prinsip itu di dalam organisasi. Misalkan begini, bagi Stiba integritas, kejujuran adalah nomor 1. Tidak ada orang di lembaga ini yang pelanggaran integritas atau kejujuran yang akan dimaafkan gitu ya. Mereka akan dikeluarkan atau bagaimana gitu ya. Misalkan mengkhianati atau terjadi pengkhianatan amanah dan lain-lain. Nah,
Kalau memang sudah seperti itu prinsipnya, berarti apa? Kedepannya bagaimana menegakkan itu gitu. Ya, dan itu berarti harus ada di peraturan-peraturannya gitu. Nah, 3 tahun yang lalu saya sempat membuat peraturan perusahaan yang bernuansa syariah gitu ya. Jadi kita membuat aturan-aturan yang membuat orang mendapatkan konsekuensi tertentu kalau mereka melanggar aturan-aturan syariah itu. Ya, saya mendampingi seorang ustadz untuk menyusun itu. Basicnya sih HRD syariah lah, seperti itu kira-kira. Ya, nah nanti di situ ada bentuk-bentuk pelanggarannya dan apa konsekuensinya kalau melakukan itu yang melanggar prinsip-prinsip seperti itu. Ya, nah ini berlaku untuk siapapun, mau pemimpin, mau timnya, semua berlaku yang sama. Jadi kira-kira demikian Ustaz Askar. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana pemimpin bisa membangun komitmen perjuangan. Ya. Bagaimana supaya komitmen perjuangan ini kuat gitu ya. Memang di sini kita betul-betul harus mampu meneladani Rasulullah SAW, ya, para sahabat gitu ya, di dalam menggerakkan orang untuk bagaimana mereka mau berjuang bersama. Yang jelas di sini niat-niat diluruskan gitu ya. Kemudian tujuan dari perjuangan itu jelas gitu. Kemudian pemimpin harus menjadi penggerak utama, orang yang selalu ada di medan perjuangan gitu ya, tidak boleh hanya diam gitu ya. Jadi keteladanan di dalam perjuangan itu insya Allah gitu. Memang kita harus lebih bisa menekankan masalah komitmen ini kepada seluruh orang yang bergabung dengan medan dakwah itu sendiri. Ya, jadi di dalam dakwah itu kan tidak ada paksaan gitu ya. Jadi mau ikut, mau enggak itu terserah. Tapi kalau antum ikut, ya maka ini loh gitu ya. Jadi jabarkan gitu ya. Dakwah itu apa gitu ya. Alhamdulillah dulu Ana pernah mendapatkan kajian dari seorang ustadz. Kalau tidak salah kitab Dakwah Ilallah gitu ya. Kalau tidak salah pengarangnya itu Syekh Taufik Al-Wa'i atau siapa ya namanya lupa lagi. Di situ dijelaskan dakwah itu apa dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Jadi ketika peserta dalam daurah itu memutuskan untuk saya ingin menjadi bagian dari jalan dakwah, maka sudah tahu apa-apa yang harus diikuti sebagai konsekuensi mengikuti jalan dakwah gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin harus dibangun gitu ya. Jadi secara pemahaman, secara ini kita harus menguatkan komitmen orang untuk bergabung di jalan dakwah ini gitu dengan secara totalitas gitu ya. Ya. Kalau memang setiba ini semua karyawannya memang harus totalitas di jalan dakwah, berarti memang harus ada ajakan untuk menuju ke sana dan memahamkan orang yang belum paham, gitu ya. Ya. Jadi kalau memang itu kultur yang mau dibangun, kultur dakwah yang begitu kental ya, berarti harus ada upaya-upaya untuk akselerasi menuju ke sana. Itu mungkin Pak Ustadz Askar. Jazakallah. Afwan kalau tidak tepat jawabannya. Ya. Enggak. Ya. Ya, Masya Allah, demikian sesi tanya jawab. Untuk materi pertama, kita ucapkan syukron.